Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How's life? Okay, I hope that you have a good conditions. Ya, Miss Dia akan menyampaikan satu materi. Kalau in the last meeting we discuss about present tense. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang simple present tense. Ya, kalau hari ini today we will discuss about simple present continuous tense. Ya, oke. Miss Dia akan mengulangi penjelasan yang kemarin. Ya, bisa dilihat. Ya, simple present tense. Contoh, Rani eats a plate of fried rice. Ya, karena Rani itulah she, jadi dia ketambahan s. Menjadi kalimat negatif, menjadi Rani does not eat a plate of fried rice. Jadi s-nya hilang karena ada kata does. Menjadi kalimat tanya, apakah Rani memakan nasi goreng? Does Rani eat a plate of fried rice? Jawabannya misalkan yes berarti yes she does. Kalau no berarti no she does not. Lah itu yang menggunakan does. Lah kita akan berucap menggunakan do karena ya do they eat a plate of fried rice? Apakah mereka memakan sepiring nasi goreng? Ya, itu nanti. Ini menggunakan kalimat negatif. They do not eat a plate of fried rice. Mereka tidak makan sepiring nasi goreng. Ya. Nah, ini baru yang kalimat yang tanya tadi yang Miss Dia katakan. Apakah mereka makan sepiring nasi goreng? Do they eat a plate of fried rice? Jawabannya kalau yes, they do. Kalau no, they do not. Jadi sesuai dengan subjeknya. Kalau I, you, they, we berarti dia menggunakan kata do. Kalau he, she, it dia menggunakan kata does. Ya. Oke, contoh dari to be simple present tense ya. To be simple present tense itu apa aja, Miss? Fungsinya untuk apa aja coba? Fungsinya sebagai kata bantu jika tidak ada kata kerja. Itu fungsinya to be. Contohnya dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Contoh buku itu berwarna merah. Kan tidak ada kata kerjanya. Jadi dia menggunakan kata bantu to be. Lah to be-nya simple present itu apa aja? Nanti kita bahas. Ya, contoh dari to be. Buku itu berwarna merah. Inggrisnya the book is red. Jadi ada ketambahan is. Is itu adalah salah satu to be simple present tense. Ya. Is to be bisa artinya adalah ada di, berada, dan sedang. Lah, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam to be-nya simple present tense. Apa aja? Salah satunya is, am, are. Is digunakan untuk subjek he, she, it. Ya, he, she, it. Jumlahnya tunggal, hanya satu. Kalau am pasti digunakan untuk I. Ya, are digunakan untuk subjek you, they, we. Ya, jumlahnya lebih dari satu. Nah, contoh dari yang artinya adalah kita menggunakan adalah ya. Siska adalah ibuku. Inggrisnya apa, Miss? Siska karena she itu menggunakan is. Jadi Siska is my mother. Itu kalimat positif. Sedangkan kita menggunakan kalimat negatif gimana? Contoh ini ya, ada 3 buah buku. Contoh lagi ini, ada 3 buah buku. Inggrisnya apa, Miss? There, karena 3 berarti menggunakan kata are. Jumlahnya lebih dari 1. They are 3 books. Ada 3 buah buku. Tentu saja bukunya ketambahan S karena jumlahnya lebih dari 1.
Nah, sedangkan untuk kalimat negatifnya, kalau there are 3 books, kalimat negatifnya apa, Miss? There are not 3 books, ya. Ada ketambahan not, jadi hanya menambahkan kata not jika itu bentuknya negatif. Kalau Siska gimana? Siska is not, jadi juga ada ketambahan not. Kalau kalimat tanya gimana? Kalau tadi kita menggunakan contoh Rani does not eat, terus kalimat tanyanya does yang awalnya di tengah dia berubah menjadi di depan, itu sama posisinya. Berarti apa? To be-nya berada di depan. There are not 3 books, ya, itu kan kalimat negatif. Kalimat tanya berarti to be-nya berada di depan. Are there 3 books? Apakah ada 3 buku? Kalau Siska gimana, Siska? Siska juga is-nya berarti posisinya ada di depan. Is Siska my mother? Lah, kalau jawabannya yes, gimana? Yes, there are, sesuai dengan pertanyaan yang ada di depan. Kalau does ya does, kalau do ya do, kalau are ya are. Dan subjeknya jangan lupa. Ini juga is Siska my mother? No, she is not. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini sudah kita membahas tentang simple present tense, yaitu kan bab yang kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang verb ing, yaitu kata sedang. Nah, verb ing ini digunakan ketika kita melihat dan mendengarkan pada saat itu juga kata sedang. Namanya apa? Simple present continuous tense. Simple present continuous tense itu sendiri yaitu kejadian yang sedang berlangsung sekarang pada saat kita melihat, pada saat kita mendengar, berarti kita menggunakan simple present continuous tense. Menggunakan tenses apa, Miss? Tetap tenses pertama tetapi ada ketambahan ing. Contoh, cook menjadi cooking, swim menjadi swimming, play menjadi playing, ya. Subjek, lah subjeknya itu apa saja? Plus to be plus verb ing, itu rumus dari simple present continuous tense. Ketika kita melihat, ketika kita mendengar, berarti kita menggunakan simple present continuous tense. Subjek, to be, dan verb ing. To be-nya apa? Sama seperti tadi, yaitu is, am, dan are. Penggunaannya juga sama. Kalau is digunakan untuk he, she, it. Nah, sedangkan I'm digunakan untuk subjek I, dan are digunakan untuk subjek you, they, we. Itu sama seperti present tense. Nah, ini penggunaan juga sama, digunakan untuk simple present continuous tense. Nah, contohnya Rika sedang membaca sebuah buku. Inggrisnya Rika sedang itu adalah is dan ing. Lah, membaca sendiri read. Nah, berarti a book. Jadi Rika is reading a book. Jadi ketambahan to be-nya itu apa? Dan ketambahan verb ing. Membaca pertama adalah read karena dia present continuous, jadi ketambahan ing. Rika is reading a book. Ya. Kalimat negatifnya gimana, Miss? Rika sama ketambahan not, tapi posisinya sebelum verb ing itu. Rina is not reading a book. Pertanyaannya, Miss, is Rika reading a book? Apakah Rika membaca buku? Yes, she is. No, she is not. Ya, contoh, kita melihat orang sedang minum. Berarti Inggrisnya apa? What is he doing? Apa yang sedang dia lakukan? He is drinking, kalimat positif. Negatifnya he is not drinking. Kalimat tanyanya is he drinking? Kalau yes he is. No, he is not. Dia sedang minum. Dia tidak sedang minum. Apakah dia sedang minum? Ya, dia minum. Dia tidak minum, itu Inggrisnya. Ya.
Lah ini contoh lagi, karena itu awalnya he, berarti kita menggunakan itu contoh awalan yang menggunakan orang banyak. What are they doing? Pertama kali berarti what is he, karena hanya satu menggunakan he. Kalau banyak berarti menggunakan are. What are they doing? Ya, berarti apa itu? They are drinking. They are not drinking. Are they drinking? Yes, they are. No, they are not. Ya, oke. Nah, setelah pertemuan ini Miss Dia akan memberikan kalian 5 gambar. 5 gambar, tolong kalian kasih pertanyaan. Misalnya gambarnya 1, berarti what is he doing atau what are they doing. Lah, kalian jawab sesuai dengan kata-kata yang Miss Dia kasihkan ini. Contohnya sudah Miss Dia kasihkan 2 contoh gambar. Kalian harus menjawabnya seperti contoh tersebut. Ya, yuk kita ke yang pertama. Contoh gambar pertama. Based on the picture, make like that example. Sesuai gambar itu contoh buat seperti contoh tadi ya. Yang pertama, mereka sedang bermain catur. Ya, itu diinggriskan seperti tadi. Pertanyaannya apa? Kalimat positif, negatif, tanya yes dan no. Kerjakan seperti itu. Kedua, Pak Guru sedang mengajar. Ketiga, mereka sedang memasak. Keempat, perempuan itu sedang menanam pohon. Dan yang kelima yaitu mereka sedang memancing. Ditulis dulu materinya semuanya, contohnya juga. Nah, ini juga ditulis di buku. Miss Dia tunggu sampai pukul 3 sore. Ya, tetap di rumah, stay safe, stay healthy, ya, tetap pakai masker, tetap dikumpulkan yang belum mengumpulkan tugas pertama, ini tugas kedua, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.